Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Reza Putra Azhari, NIM 3419039. Saya dari mahasiswa YN Pekalongan semester 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit cerita cerpen tentang wayang togok untuk memenuhi mata kuliah UAS dakwah lintas budaya kelas D. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang wayang togok, yang dimana wayang togok adalah saudara kandung dari Bathara Ismaya dan Bathara Guru, seperti yang dibahas dalam sub pembahasan sebelumnya, serta turun ke dunia karena kesalahan dalam bertarung bersama Ismaya. Antaga turun sebagai togok yang kemudian ditemani oleh Bilung dan sebagai manifestasi dari kekuatannya sendiri. Dia menjabat sebagai walu untuk karakter antagonis dari wayang. Dia juga terus membimbing dan mengawasi mereka. Itulah sebabnya tugas togok diperspektifkan almarhum Sigit Suksama, pencipta wayang ukir dari Yogyakarta, yaitu jauh lebih berat dari saudaranya Semar. Selain menjadi PNS, ia dan Biyung harus selalu berusaha membuat tuan mereka sadar. Tugas selalu bisa gagal, tetapi togok tidak boleh lahir dari penjelmaan kulit telur sebagai simbol kehidupan yang benar-benar seperti cangkang tanpa isi. Artinya, manusia yang hidup hanya mementingkan wadah isi kosongnya. Pendeknya, lebih mementingkan masalah duniawi atau perut dan mulut saja. Karena itu, togok menjadi penjaga raksasa dan makhluk ganas. Menurut Sri Mulyono, Semar diposisikan sebagai perantara, yaitu dibuat sebagai putih telur sebagai pelindung kulit telur, maniknya. Dari sentuhan kulit telur, yaitu togok, keberadaan Semar di pihak protagonis dan togok di sisi antagonis dari wayang juga disebut sebagai konsep keseimbangan yin dan yang dalam filosofi tradisi Cina. Togok adalah wayang yang digunakan dalam lakon apapun, juga dari pihak raksasa, yang menjadi petunjuk jalan pada waktu raksasa yang diikutinya bertugas keluar negara. Pengetahuan togok akan jalan di dapatnya karena sebagai hamba ia pernah mengikuti majikannya ketika pergi ke negara-negara lain, dan togok tidak mempunyai kesetiaan dan selalu berpindah dari majikan ke satu ke majikan yang lainnya. Maka itu, seorang yang tidak setia pada pekerjaannya dan selalu berganti majikannya sering juga disebut seorang togok. Dan suara togok itu besar loh. Cara membawakan suara demikian adalah suara besar di leher dan bersahabat dengan Semar yang terhitung lebih muda daripada togok. Maka Semar pun menjadi penyapa togok dengan kadang atau dengan kependekan Kang, dengan menyebut namanya jadi Kang Togok. Kelakuan togok sering diumpamakan pada seorang yang tidak setia pada pekerjaannya dan sering berganti majikan. Sebenarnya togok dan Bilung dalam posisi sebagai abdi, yaitu senantiasa berupaya memberikan pengarahan positif dengan menasihati tuannya agar tidak melaksanakan aksi yang bersifat jahat. Namun seringkali nasihatnya tidak dilaksanakan. Dan togok adalah putra dewa yang lahir sebelum Semar. Tapi karena tidak mampu mengayomi bumi, maka togok kembali ke asalnya lagi dan tidak jadi lahir dan waktu bersamaan lahirnya dengannya. Sudah saya jelaskan tentang mengenai togok merupakan seorang pewayang atau seorang raksasa atau kesatria angkara murka bersama Biyung. Perannya sebagai abdi atau pamong punakawan yang bertugas mengingatkan majikannya. Meskipun ia memberikan nasihat yang sudah dijelaskan kebenarannya, majikannya tidak pernah menurutinya, maka akibatnya terjadi masalah yang menimpa. Majikannya mengalami kekalahan bahkan kematian. Apabila majikannya mati, togok berpindah mencari majikan baru. Hal inilah yang sering dipandang orang bahwa togok merupakan lambang dari orang yang tidak setia atau suka berganti-ganti pekerjaan. Padahal itu dilakukan karena majikannya telah mati dan negaranya menjadi jajahan para pemenang.
Oleh sebab itu, Togok berpindah majikan dan menjalankan tugasnya, yakni memberi nasihat. Dan pada dasarnya, punakawan, khususnya Togok, berkarakter baik, hanya saja majikannya berwatak jahat. Dan nasihat-nasihat yang diberikan oleh Togok mengenai dilaksanakan atau tidak itu terserah majikan. Togok memiliki beberapa ciri, yaitu fisik bermata keran atau juling, hidung pesek atau pipih, bermulut merongos atau jengong, tak bergigi, berkepala botak, hanya berambut sedikit di tengah, berkelangan, berkain selobok atau nama batik, dan berkeris di berwadung. Dan Togok juga memiliki nama lain, yaitu Wijamantri, Catugara, Sacawarga, atau Secangragas. Bahkan disebut lengkapnya Lurah Togok Wijamantri. Secara garis tersirat simbolis menggambarkan tokoh Semar dan Togok sebagai berikut. Yang pertama, memiliki ilmu agama. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, syarat pertama dari amar ma'ruf nahi munkar adalah kapasitas ilmu agama, karena dengan hadirnya agama yang memadai ilmu, seorang akan membedakan mana yang ma'ruf dan mana yang munkar. Fondasi yang digunakan adalah ilmiah, bukan ego. Kriteria ini terlihat jelas pada tokoh Semar dan Togok. Perwujudan kapasitas kedua ilmu agama tersebut dapat ditemukan dalam penggambaran sebagai karakter dewa yang menjelma dalam diri manusia, yaitu Semar yang dalam wujud Tuhannya disebut Batara Ismaya, dan Togok yang berwujud Tuhan adalah Batara Antaga, yaitu putra Sang Hai. Sebagai keturunan dewa, bahkan dewa tertinggi yaitu Semar dan Togok tentu memiliki keunggulan dalam dunia wayang. Secara simbolis, ini menunjukkan bahwa posisi mereka sebagai wali di dunia wayang, Semar untuk satria dan Togok untuk yang kedua, memiliki sifat warai. Sifat warai itu selalu menjaga diri dari kemaksiatan dan kemaksiatan perbuatan, merupakan suatu yang harus dimiliki oleh para pengikat amar ma'ruf nahi munkar. Hal ini sama juga hadir dalam pengembangan karakter Semar dan Togok dalam wayang. Keduanya diketahui sebagai dewa yang berinteraksi sebagai manusia, yang berarti bahwa sifat ketuhanan tetap ada melekat pada mereka. Yang ketiga, memiliki sifat lembut. Kriteria ketiga adalah amar ma'ruf nahi munkar harus dilakukan oleh orang-orang yang berakhlak mulia. Karakter yang ditunjukkan dalam kelembutan dan kasih sayang mereka. Meskipun nahi munkar membutuhkan ketegasan, tetapi harus berlandasan kemanusiaan. Artinya dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar, seorang muslim tidak perlu marah jika dihina dan tidak merasa rendah diri ketika mendapat hinaan. Yang keempat yaitu sabar. Kesabaran merupakan hal yang penting dalam menyebarkan agama Islam di muka bumi. Nilai dari kesabaran selalu diperlihatkan dalam semua kisah penyebaran agama Islam oleh para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW. Sabar itu sendiri bukan berarti pasif. Itu termasuk sikap teliti, tekad yang kuat, tidak pesimis, dan tidak putus asa. Pendirian teguh dan selalu menjaga keseimbangan antara akal dan emosi adalah Batara Antaga dan Sang Yang Uguh. Nama memiliki arti ketebalan, pendapat yang kuat, dan tidak berubah. Dia dibawa turun ke bumi menjadi penjaga para raksasa. Kehadirannya pun penuh dengan pengorbanan besar dan penuh dengan hati hasil yang tidak profesional. Dia selalu memberikan nasihat tanpa lelah, meskipun raksasa tidak mau mendengarkannya. Jika kita cermati Bilung sebagai pendampingnya, secara fisik memiliki sedikit kesedihan mata,
menunjukkan bahwa dia menangis tanpa henti melihat tokoh dalam kesengsaraan ini. Yang dapat saya sampaikan dari hasil analisis cerpen saya tentang mengenai sifat tokoh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.